Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Keutuhan dan Kesembuhan. Keutuhan dan Kesembuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu meminta bimbingan-Mu. Kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Ajari kami melalui firman-Mu untuk kami melihat ya Tuhan keutuhan dan kesembuhan di dalam hidup kami, terutama di tengah pandemi ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Keutuhan dan kesembuhan. Di masa COVID ini mungkin kita bertanya-tanya tentang kuasa penyembuhan. Paling tidak kita perlu bertanya-tanya soal ibadah-ibadah KKR yang selama ini sepertinya mampu menanggulangi berbagai penyakit, bahkan kelumpuhan, pelepasan kuasa kegelapan. Ada yang berani menengking atau mengusir COVID dari balik layar televisi atau sosial media tanpa bertempur langsung atau bertemu langsung dengan orang-orang yang perlu dilayaninya. Katanya, kesembuhan juga bisa jarak jauh. Tagline, mukjizat masih ada atau mukjizat pasti ada, tetap menjadi keyakinan. Namun, umat Kristen tampaknya masih sebagian belum mengerti bahwa bukan sakit penyakit fisik yang menjadi satu-satunya masalah, namun keseluruhan keberadaan seseorang atau manusia itu sendiri yang perlu mengalami kesembuhan sepenuhnya. Hal ini bukan berarti bahwa keutuhan kesembuhan tidak bisa terjadi mulai dari fisik seseorang. Namun seharusnya sangat tampak dari sikap iman dari manusia orang itu sendiri. Dan terasa dampaknya. Karena itu penting kita bertanya, bagaimana seseorang dapat mengalami keutuhan dan kesembuhan? Sehingga kita tidak hanya terkungkung melihat satu kesembuhan yang mutlak tanpa sikap iman dan dampaknya bagi seseorang secara utuh. Pertama, alami ketidakberdayaan dalam hal apapun juga, sehingga hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. Bacaan Markus pasal 5 ayat 25-34 mengetengahkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dinyatakan pada ayat 26 bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Markus menjabarkan ketidakberdayaan perempuan ini sampai pada batas terakhir pengobatan yang bisa diberikan. Artinya bukan saja secara medis ia tidak tertolong, namun fakta bahwa money cannot buy everything. Uang tidak bisa membeli apapun, termasuk kesehatan kita. Dari cerita tersebut kita membaca bukan saja Markus menuliskan kondisi ketidakberdayaan perempuan ini, namun juga perkataannya yang sepertinya hanya memiliki satu peluang saja, yaitu peluang dari Yesus. Karena itu ia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Peluang itu atau kesempatan itu diupayakan perempuan ini di tengah orang banyak yang berjejal. Orang-orang di sekitarnya sangat mungkin tidak peduli dengan dia. Dia mungkin saja bisa terinjak tangan ataupun kakinya. Orang-orang di sekitarnya sangat mungkin tidak peduli dengan dia. Dan perempuan ini pun bau amis darah karena penyakitnya. Dia mungkin terseok-seok dan merayap untuk menggapai jubah Yesus. Kuasa Yesus hadir atas perempuan yang sekalipun
tidak berdaya tetap memiliki iman pada Tuhan. Karena di dalam ketidakberdayaan itu seseorang bisa ya, tapi bisa tidak. Namun untuk perempuan ini menjadi sungguh-sungguh bergantung dan mau percaya pada Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Karena ketidakberdayaan yang membawa iman dalam kebergantungan pada Yesus, itulah ia boleh sembuh dari penyakitnya dan diselamatkan. Atau lebih tepat di dalam kalimat, ia diselamatkan dan ia disembuhkan. Hal yang kurang lebih sama kita lihat saat orang lumpuh dibawa di hadapan Yesus. Yesus tidak segera menyembuhkan orang tersebut. Namun ketidakberdayaannya dalam dosa itu yang menjadi sentral Tuhan Yesus berbicara lebih dahulu. Bahwa ia mengampuni orang itu. Reaksi dari orang-orang Farisi begitu tidak suka pada Yesus saat itu. Yesus begitu serius terhadap dosa seseorang daripada masalah kondisi fisiknya. Yang akhirnya pun disembuhkan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa mengatasi keduanya. Namun ia ingin mengajarkan kita untuk memulai dari yang paling penting. Yaitu ketidakberdayaan. Dan kali ini ketidakberdayaan kita akibat dosa. Jadi untuk mengalami keutuhan dan kesembuhan bukan karena hanya kesembuhan itu sendiri, tapi keselamatan dari Tuhan dalam ketidakberdayaan dan keberdosaan. Kesembuhan fisik bukan yang utama dan pertama Yesus sebutkan, tapi keselamatan karena ketidakberdayaan dan kebergantungan penuh perempuan ini pada Tuhan. Dan kepada orang lumpuh dalam keberdosaannya. Kita bisa saja mengalami kesembuhan, namun kita tidak diselamatkan. Keutuhan kita dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja hadir karena ketidakberdayaan dan kebergantungan kita pada Tuhan. Anda dan saya bisa sembuh, tapi kemudian sakit lagi. Tidak salah untuk minta doakan, atau minta orang lain doakan, minta hamba Tuhan doakan. Namun, kita sering lupa bahwa keutuhan dan kesembuhan itu bukan utamanya dari tampak fisik, tapi hati kita yang sungguh percaya. Kita perlu datang dalam ketidakberdayaan dan kebergantungan penuh pada Tuhan. Disitulah keutuhan dan kesembuhan itu boleh terjadi, bahkan sekalipun kita akan sakit lagi. Kita tidak sedang bergantung pada kesembuhan dan kondisi fisik kita, lebih daripada kebergantungan kita pada Tuhan. Ini hal yang sering tidak kita perhatikan, sehingga iman kita melulu hanya pada kebutuhan kita sendiri, bukan lagi iman kita pada Tuhan. Bagaimana seseorang dapat mengalami keutuhan dan kesembuhan? Bukankah di bagian Alkitab yang lain, Yesus menyembuhkan fisik tanpa harus mengatakan bahwa orang yang disembuhkan itu diselamatkan? Ya, benar. Namun, karena itu kita bisa melihat hal kedua yang perlu kita lihat soal keutuhan dan kesembuhan, yaitu kesembuhan mendatangkan ketaatan dan hidup yang berpusat pada Kristus. Sehingga orang yang disembuhkan bukan saja taat, tetapi memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama kita melihat dari kisah dari Markus 1 ayat 21 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan disembuhkan oleh karena belas kasihan Yesus. Catat, belas kasihan. Yesus sehingga orang ini disembuhkan. Bukan karena iman yang menyelamatkan. Singkat cerita, setelah Yesus menyembuhkan dia, ia menyuruh orang ini pergi dengan peringatan keras. Sekali lagi, peringatan keras. Ia berkata, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah,
Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang disembuhkan itu adalah ia pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Luar biasa. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus mengusir banyak setan, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Setan taat. Tapi manusia yang disembuhkan tidak taat. Kesembuhan seharusnya mendatangkan ketaatan. Disinilah keutuhan itu ada. Coba kita lihat diri kita sendiri. Emang setelah kita berdoa pada Tuhan untuk kesembuhan, lalu kita sembuh, apakah kita jadi taat? Jujur saja, enggak kan? Hal yang hampir sama kita temui dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Berapa orang yang disembuhkan? 10. Berapa orang yang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah? 1 orang. Lalu apa kata Yesus kepada yang 1 orang itu? Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang lain mendapat kesembuhan. Yang 1 orang itu mendapatkan kesembuhan dan juga keselamatan. Karena itu intinya. Lagi-lagi kita menemukan frasa yang sama soal iman yang menyelamatkan. Kenapa? Karena kesembuhan yang sesungguhnya membawa hidup yang memusatkan pada Kristus, bukan pada kesembuhan itu sendiri. Itu yang terjadi pada 1 orang kusta yang kembali memuliakan Yesus. Keutuhan dan kesembuhan tampak saat seseorang menjadi taat dan hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan kita pongah dan sombong karena bisa menyembuhkan atau sudah mengalami kesembuhan fisik. Kita bersaksi seolah Yesus sudah ada di pihak kita dan kita mengalami kuasanya. Pertanyaannya, di mana ketaatan dan hidup yang memuliakan Dia pasca kesembuhan itu terjadi? Pasca seseorang menyembuhkan orang yang sedang mengalami sakit atau melepaskan seseorang dari kuasa kegelapan. Para murid pun sempat sombong. Setelah mereka berhasil melepaskan orang dari kuasa kegelapan, orang yang mereka layani, Yesus berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Mengapa perkataan Yesus ini penting? Karena murid-murid menjadikan mereka sendiri dengan apa yang mereka lakukan. Seolah-olah mereka sudah melakukan sesuatu. Namun bukan membawa ketaatan dan hidup yang berpusat pada Kristus. Sehingga bukan saja orang yang dilayani, tapi mereka sendiri tidak memuliakan Kristus. Hal yang sama jika seseorang disembuhkan dari kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Pelayan Tuhan dan orang yang dilepaskan perlu menyadari bahwa rumah atau tubuh manusia yang di dalamnya telah tersapu bersih dan rapih teratur. Kuasa kegelapan dapat kembali dan menguasainya kembali dan membawa 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya ke dalam orang itu. Seorang yang sudah mengalami kelepasan dan mereka yang dipakai Tuhan untuk melepaskan perlu mengingat teks bacaan setelah Yesus mengatakan soal kembalinya roh jahat itu. Ia berkata di ayat yang ke-28, Lukas pasal 11, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Hal ini menegaskan pentingnya seseorang dimuridkan sehingga ia diisi oleh firman Tuhan tiap hari yang membawanya taat pada firman. Yang membawanya memelihara firman Tuhan itu di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Hidup berpusat pada Kristus dan tentunya memuliakan Tuhan.
Coba kita bercermin dari kisah kesembuhan yang tidak membawa ketaatan. Kisah kesembuhan orang kusta yang tidak datang membawa atau memuliakan Tuhan. Dan juga kuasa jahat yang bisa memasuki orang yang sudah dilepaskan menjadi lebih jahat itu tadi. Coba kita bercermin melalui kisah itu. Kuasa Yesus melalui belas kasihannya bisa menjamah setiap orang yang ditemuinya tanpa ada ketentuan apapun. Yesus bisa saja menyembuhkan dan melepaskan kuasa kegelapan dari siapapun juga. Tapi mereka yang menerima dan mengalaminya bisa tidak mengalami keutuhan dan penyembuhan karena dampaknya tidak membawa pada ketaatan dan hidup yang berpusat pada Kristus. Tidak membawa seseorang semakin mencintai firman Tuhan dan taat padanya. Pertanyaannya, sejauh mana keutuhan dan kesembuhan yang kita alami sekarang ini? Apakah telah membuat kita mencintai firman, mentaati dan memuliakan Dia? Bagaimana seseorang dapat mengalami keutuhan dan kesembuhan? Hal yang ketiga, keutuhan dan kesembuhan dari Tuhan yang memberi kekuatan dan sukacita dari dalam kelemahan untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun tidak ada perubahan hal fisik sama sekali. 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10. Ini adalah perkara yang mungkin paling sulit diterima kita dan dunia yang maunya bukti nyata, tapi tanpa ada perubahan hati sama sekali. Hal ini dialami oleh Paulus yang harus menanggung kelemahan agar kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mungkin apa yang dialami Paulus ini berkaitan dengan matanya, sehingga salah satu suratnya ia menulis dengan huruf-huruf yang besar. Mungkin kondisi tubuhnya yang lain, bahkan kondisi yang tidak jauh seperti Ayub. Paulus menyebutnya sebagai duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh dia, supaya dia jangan meninggikan diri. Kalau Ayub menderita kehilangan dan fisik, namun tetap percaya, Paulus dan kondisinya dengan fisiknya, namun ia masih tetap melayani. Pada tingkat seperti Paulus, semua jenis kelemahan sudah diterimanya. Dan ini dinyatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10. Tapi buat kerohaniannya yang terbesar adalah kesombongan. Itu masalah terbesarnya. Karena apapun yang dikerjakannya dan dilewatinya, pasti Tuhan tolong. Ia menyadari ketidakberfaedahan semua pengalaman rohani dan fisik yang dia terima jika ia menjadi orang yang sombong. Batas seperti ini sangat tinggi. Karena di dunia ini, kita masih mendapati seseorang yang diberkati menganggap dirinya dekat dengan Tuhan daripada orang miskin dan yang meminta-minta. Orang muda yang kaya menganggap dirinya sudah baik dengan memberi uang dan sudah berbuat baik, sehingga ia memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Karena semua list yang dia katakan bahwa dia sudah menghormati orang tua, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak begini, semuanya bisa dilakukannya dengan uangnya. Tapi dia masih ingin dianggap dan diterima manusia dan Tuhan. Karena itu, dia merefleksikan apa yang menjadi sebutan kepada Yesus bahwa dia guru yang baik untuk mengatakan dia baik dan dia layak masuk ke surga. Ketika ia ditantang untuk memberikan seluruh hartanya pada Tuhan, maka ia goyang. Mendadak sontak, tidak bisa bersandar pada kebaikannya. Karena selama ini kebaikannya berdasarkan apa yang dia miliki. Karena banyaknya uangnya itu. Ketika itu dicabut, dia meninggalkan Yesus. Paulus tidak tergoyahkan karena ia tidak bersandar pada dirinya, pada uang, pada materi, pada kedudukan, bahkan rasa sakitnya. Ketika Tuhan menjawab masalahnya dan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
Paulus pun mengatakan, ia terlebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Ia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Bagi Paulus, keutuhan dan kesembuhan dari Tuhan itu memberi kekuatan dan sukacita. Paulus menyadari bahwa musuh utamanya bukan penderitaan dan kemiskinan, apalagi kekayaan. Namun iblis yang ingin membatalkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk ia lakukan. Seperti memberitakan Injil. Dan membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, bergantung pada Yesus, berpusat pada Yesus. Keutuhan dan kesembuhan dari Tuhan, yang memberi kekuatan dan sukacita dari dalam kelemahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu juga terjadi pada masa kehamilan Maria. Setelah Maria dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti Maria akan mengandung dan melahirkan lebih cepat tanpa rasa sakit. Bukan berarti saat Maria dan Yusuf berangkat dari Nazaret, maka Roh Kudus membawa Maria langsung dari Bethlehem ke Nazaret. Kemudian ia dilarikan ke Mesir, dan dari Mesir ia kembali ke Nazaret. Bukan demikian. Maria menyanyikan tanda sukacita di mana Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Sekalipun kuasa Tuhan sepertinya tidak membuatnya lebih mudah dari luar. Sehingga ia meniadakan kelemahan manusia dan kondisinya. Tuhan membawa keutuhan dan kesembuhan. Dan itu darinya. Untuk memberi kekuatan dan sukacita dari dalam kelemahan itu sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya bercerita kepada salah satu hamba Tuhan dari Australia tentang teman saya yang dalam kondisi sakit dan harus ke rumah sakit setiap hari, namun bersukacita dan memberitakan sukacita Tuhan itu kepada banyak orang di rumah sakit. Hamba Tuhan dari Australia ini pun mengatakan bahwa ia punya orang yang dikenalnya di Australia melakukan hal yang sama. Seorang yang memiliki penyakit namun menjadikan penyakitnya itu alasan untuk memberitakan Injil dengan sukacita. Berarti ini bukan sesuatu yang jauh di sana. Oh, itu dialami Ayub. Oh, itu dialami oleh Paulus. Oh, itu dialami oleh Yesus. Ini terjadi pada orang-orang terdekat kita. Di sekitar kita. Namun juga bisa pada diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, maukah kita memiliki keutuhan dan kesembuhan dari Tuhan yang memberi kekuatan dan sukacita dari dalam kelemahan untuk pekerjaan Tuhan? Sekalipun tidak ada perubahan hal fisik sama sekali. Apakah kita sudah memiliki keutuhan dan kesembuhan daripadanya? Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba mau berdoa untuk setiap orang dan saya juga, Tuhan. Untuk kami semua mengalami keutuhan dan kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam perkara-perkara ya Tuhan, di mana kami boleh melihat bahwa sungguh di dalam ketidakberdayaan kami, Tuhan, kelemahan kami itu membuat kami bergantung padamu. Sepenuhnya Tuhan, membuat kami taat padamu. Kesembuhan itu Tuhan, yang utuh itu, membuat kami ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan sekalipun ya Tuhan kami tidak sembuh, sekalipun mungkin kami mengalami hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan kami menyadari sepenuhnya Tuhan, bahwa ada satu sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam diri kami. Dan untuk itu juga Tuhan kami memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil.
Karena ya Tuhan, Engkau ingin banyak orang memiliki iman yang menyelamatkan, merespon terhadap kasih-Mu yang begitu besar. Dan bukan saja take it for granted, mengambil kasih Tuhan untuk kepentingan dan kebutuhan sendiri. Inilah doa saya, doa kami semua ya Tuhan, yang mendengar dan menonton pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami tak berdoa. Amin.